Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ajar dan penuh keagungan.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita aminkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan segenap hati kita, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini boleh melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah, urapilah dan berkatilah semua kami, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berlakulah kuasa Tuhan atas kami. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua baik-baik. Amin. Coba lambaikan tangan. Nah ini ya, oke. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan
dari Matius pasal 7 ayat 8 sampai 11 dengan tema sempurna itu hidup dalam doa. Mari katakan sekali lagi, sempurna itu hidup dalam doa. Matius pasal 7 ayat 8 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan sebuah konsep doa yang betul-betul terfokus kepada Dia. Kenapa? Ketika bangsa Israel hidup dalam tekanan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam penyesalan bangsa Romawi, Yesus melihat langsung penderitaan umatnya. Maka Dia berkata dalam Matius 7 ayat 8 sampai 11 begini. Sekali lagi saya baca buat jemaat Tuhan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari dapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Nah, perhatikan baik jemaat Tuhan. Ketika hidup kita dalam kondisi tekanan seperti saat ini, ya kan? Kondisi lockdown berjalan, PSBB-nya berjalan, dan kita sekarang stay at home, tinggal di rumah, dan semua orang yang bekerja dirumahkan, kondisi keuangan makin turun dan berdampak kepada ibadah kita. Dalam berapa bulan ini kita sekarang ada di rumah, ya, ada yang live streaming, dan mungkin juga bagi si pemalas dia tidak beribadah. Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang pengharapan yang pasti. Mari katakan pengharapan yang pasti. Yang di rumah katakan pengharapan yang pasti. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat, dikatakan dalam bahasa aslinya AITT, mintalah. Tapi ada perkembangan dalam bahasa yang lebih tinggi lagi, yaitu aiton, terus meneruslah kamu minta. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya ada pergumulan, Tuhan sedang mengajarkan terus meneruslah memintanya. Jangan boring atau ada tekanan-tekanan sehingga kau berpikir Tuhan tidak dengar kita. Tidak. Ayat ini sedang menunjukkan bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk terus menyentuh hatinya, memperoleh sesuatu yang kita minta dari Dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa maksudnya? Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa permintaan-permintaan yang masih dalam hadiratnya, masih dalam konteks dia sanggup melakukannya. Mari katakan kiri kananmu, dia sanggup melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, coba perhatikan baik-baik ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang mencari, dapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah lihat di jalanan ada orang seorang pengemis, Bapak Ibu pernah lihat seorang pengemis pasti. Dan ketika dia jadi seorang pengemis, bertahun-tahun karakter memintanya ada. Perhatikan baik-baik. Seorang pengemis hanya butuh air karena perjalanan yang begitu panjang di bawah terik matahari. Dia hanya minta sesuatu yang pasti, air minum. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengemis ini tidak minta rumah, tidak minta kendaraan, tidak minta. Dia minta sesuatu yang pasti.
keperluannya, yaitu air minum. Maksud dari ayat ini, mintalah sesuatu keperluanmu yang pasti. Jemaat Tuhan, yang kedua dikatakan gini, ada seorang tunawisma hanya butuh penghangat di badannya, yaitu sebuah jaket ketika musim salju. Dia butuh jaket. Dia nggak butuh yang lain-lain. Dia hanya butuh jaket untuk menghangatkan dirinya. Seorang lumpuh tidak minta yang lain-lain karena dia butuh kursi roda atau sebuah tongkat. Bapak Ibu, dari Aiton menjadi, dari ITT menjadi Aiton, artinya minta terus menerus sampai kau dapatkan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya dalam pelayanan ketika ada lockdown seperti ini, yang biasanya ke luar negeri, biasanya pergi menginjil, pergi pelayanan misi, tiba-tiba dengan konsep pemerintah ini, kita semua terhenti aktivitas. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baru terasa apa artinya itu hubungan. Mari katakan di rumah, apa artinya hubungan. Ketika saudara dan saya berhubungan dengan Tuhan yang terus meminta, terus memohon, terus mengharapkan anugerah, percayalah, apa yang kita minta, Tuhan pasti beri. Waktu berapa lama? Tergantung kau beriman, berapa lama kau dapatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, coba kita bandingkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Dikatakan begini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata ada salah berdoa. Ternyata ada salah berdoa. Ya kan? Ada yang dimintanya lebih, ada yang dimintanya tapi gak cocok. Lalu dibilang begini, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini mau bilang begini, dari Zeton, dari ZTT menjadi Zeton, terus mencari sampai ketemu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada, kalau kita punya laptop itu ada namanya search, ya kan? Kalau kita sedang mencari data, kita kehilangan apa yang kita pikirkan, lalu kita coba cari search. Nah, Bapak Ibu, lebih dari search, doa itu terus menembus ke alamnya Tuhan, terus menembus sampai ke hadiratnya Tuhan, sampai kita menemukannya, sampai kita menerimanya, sampai kita mendapatkannya. Dari kroite menjadi kroiton, sampai bosan orang mendengarkannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudah bosankah kita berdoa? Ini jadi persoalan. Dalam pelayanan-pelayanan saya yang ada di Rawa Kucing, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu jauh. Orang tidak akan tahu tentang pelayanan di Rawa Kucing. Ketika saudara dan saya dan keluarga pelayanan hidup dalam pergumulan, orang selalu berpikir, saya uangnya banyak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia nggak tahu kalau sempurna itu hanya hidup dalam doa. Mari katakan Bapak Ibu yang di rumah, sempurna itu hidup dalam doa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua hal berdoa itu, Tuhan sedang mengajak kita untuk terus dan terus mengajarkan bahwa minta kepada sumber yang benar. Mari katakan yang di rumah, minta kepada sumber yang benar. Coba kita bandingkan dalam Matius 4 ayat 8-9. Dibilang begini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal berdoa adalah kita sedang diajarkan oleh Yesus bahwa kita harus minta kepada sumber yang tepat. Iblis juga bisa menjadi sumber, tapi sumber yang salah. Di dalam hal berdoa ini, carilah, ketuklah, mintalah. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mencari sumber yang benar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kita kepada hal-hal yang tepat. Katakan amin. Yesus sedang mengajarkan kita kepada yang pasti. Katakan amin.
bahwa kita harus kepada yang tepat, sumber yang benar, hadirat yang mulia. Itulah dia. Yesus mengajarkan demikian. Mari kita bandingkan coba. Dalam Amsal dikatakan begini Bapak Ibu. Amsal 25 ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Apa maksudnya? Coba jemaat Tuhan yang di rumah perhatikan ayat ini. Kalau Tuhan kita tiap hari doa, tiap menit, tiap waktu, mau di jalan, mau dimanapun, dia tidak pernah bosan. Katakan amin. Dia tidak pernah bosan. Tapi kalau saudara ketemu temanmu, dalam kesusahanmu, dalam pergumulanmu, dalam situasi yang tidak enak, lalu kau coba cari teman. Dengar baik ayat ini nih. Dengarkan baik-baik. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu bencimu. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat ini. Yesus sedang mengajarkan bahwa apapun yang kita minta, apapun yang kita serukan, apapun yang kita harapkan dari Dia, Tuhan Allah dalam nama Yesus tidak pernah membenci. Katakan amin. Tidak pernah Dia bosan dengan kita. Dia terus terbuka dan welcome dan selalu mengharapkan tiap menit, tiap saat. Ada pujian yang berkata begini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tapi kalau baca Amsal ini berlawanan. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Sedangkan Yesus mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Aitete mintalah, zaitete carilah, kruete ketuklah. Tuhan Allah dalam nama Yesus tidak pernah bosan. Amin. Saudaraku, Tuhan sedang mengajarkan jangan jenuh-jenuh untuk terus bermohon kepada Dia sampai kita dapatkan apa yang kita minta. Saya teringat dengan kisah seorang lumpuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Petrus, di Kisah Para Rasul dituliskan gitu, ketika Petrus dan kawan-kawan hendak ke bait Allah, mereka melihat seorang yang lumpuh lalu meminta-minta. Yang menjadi pertanyaannya begini, berapa tahun dia lumpuh? Ada ditulis. Dan berapa lama dia minta-minta sampai ia dapat jawaban dari seorang hamba Tuhan namanya Petrus dan kawan-kawan. Rupanya ayat ini mungkin dipakai sebagai AITT, ZTT krute, aiton seton, kruenti, aku akan terus sampai ku dapatkan. Maka si lumpuh mendapatkan anugerah. Ketika bertemu dengan Petrus, ada mujizat terjadi. Katakan amin. Ada perubahan terjadi. Dia tidak lagi lumpuh, dia mendapatkan anugerah. Dia dapat berjalan, lalu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, hal dalam doa adalah di dalam doa dan permohonanmu Allah tahu dan memberikan jalan keluar, maka libatkanlah Dia. Mari katakan di rumah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang di rumah, libatkanlah Dia. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat saudara jemaat Tuhan, dikatakan begini dalam ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Perhatikan baik-baik. Apalagi Bapamu yang di surga. Mari libatkan Dia senantiasa. Libatkan Dia pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, yang harus terus kita tinggikan, kita muliakan. Libatkan Dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika saya dalam pergumulan-pergumulan hidup, pelayanan,
Saya ada sedikit tantangan di negeri sana, di negeri jiran. Kebetulan satu marga saya, seorang pemimpin besar di sana, kedutaan besar itu. Karena ketika saya punya masalah, saya coba cari dia. Saya coba cari dia untuk coba meringankan persoalan-persoalan saya. Ketika saya ceritakan, saya dialog, diajak makan, lalu sharing, akhirnya ada jalan keluar. Bapak Ibu, apa yang saya maksud? Ketika saya dengar ada satu marga saya di negeri sana untuk bisa meringankan saya karena posisi dia, lalu saya pun terbebaskan. Saya pun dapat keringanan. Saya pun dapat permit yang baik. Bapak Ibu, arti Alkitab begini mau bilang, libatkan aku dalam setiap hidupmu. Libatkan aku dalam setiap pergaulanmu. Libatkan aku dalam kehidupan apapun. Baik di rumah saat ini, mau di luar, mau dimanapun. Baik pelayanan. Libatkan dia. Haleluya. Libatkan dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya coba tutup dengan ayat yang seperti ini. 2 Korintus 8 ayat 14. Kita coba bandingkan ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Coba renungkan ayat ini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saya mau tarik garisnya begini. Doa saling menguatkan. Amin. Doa itu saling menguatkan. Ada yang kuat doa, ada yang kuat penyembahan, ada yang kuat dalam pelayanan-pelayanan lain. Mari kita hidup saling membutuhkan. Amin. Ada saling melibatkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya dijawab doanya, setelah itu apa? Perhatikan baik-baik. Ketika engkau mengetuk, pintu dibukakan, kau cari, semua kau dapatkan, segala yang kau minta diberikan. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Ada banyak orang lupa. Lupa kembali kepada dia. Lupa kembali bersyukur kepada dia. Karena dianggap sudah selesai. Doa-doaku sudah terjawab. Tidak ada lagi pergumulan. Bapak Ibu, ayat ini sedang menekankan kita, mari terus-menerus libatkan dia. Jangan lupa dia. Amin. Hidup ini dari dia. Mari katakan 1, 2, 3. Hidup ini dari dia. Libatkan dia senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Bahkan kita yang menyaksikan acara ini, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini, pagi hari ini, kami boleh menikmati segala kebenaran firman-Mu. Sempurna itu hidup di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Allah yang kami permuliakan, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pertolongan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh bersyukur bahwa sampai pagi hari ini Tuhan menolong kami, menyertai dan berkati kami secara pribadi, keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga boleh bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta James Samosir, yang kembali mengajarkan kepada kami tentang sempurna itu hidup di dalam doa. Kiranya Tuhan tolong kami supaya setiap bagian firman Allah yang sudah kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengan kekuatan Tuhan kami mempraktekkan setiap bagian firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta James Samosir di dalam kehidupannya, dalam keluarga rumah tangganya, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan yang menolong sehingga setiap apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan yang memberkati,
sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ada banyak orang yang menjadi percaya dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, sehati kami berdoa buat gereja-Mu GKRI Sualipo Karawaci. Engkau Allah yang sudah memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menolong, terus memberkati gereja ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Ibu Gembala Sidang, para pendeta, majelis penata layan, bahkan semua yang memberi diri untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan kesanggupan, Tuhan yang mampukan kami, sehingga kami sehati dalam melayani Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami doakan untuk setiap umat-umat Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk mereka yang boleh berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Tuhan tambahkan. Tuhan memberkati untuk Jelita yang berulang tahun tanggal 10 Mei, untuk anak Gerald tanggal 11 Mei, untuk Ibu Vita tanggal 15 Mei, untuk Ibu Sinta Angela tanggal 15 Mei, untuk Oma Julia Idawati pada tanggal 15 Mei, dan juga untuk Oma Wawa pada tanggal 16 Mei. Tuhan yang menolong, mengurapi mereka, memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, kekuatan, berkat Allah yang menyertai perjalanan hidup mereka. Mereka dalam perlindungan, pertolongan Tuhan tetap boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang memberkati setiap program-program pelayanan gereja ini. Tuhan yang menolong setiap kebutuhan keuangan gereja ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menolong, menyertai, dan tidak ada satupun yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami doakan buat umat-umat-Mu yang hari ini dalam berbagai pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami doakan ya Bapak, untuk mereka yang saat ini sedang lemah tubuh, mereka yang sedang sakit. Kami mohon belas kasihan dan jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan melingkupi mereka. Kami doakan buat pemulihan dari Bapak Yongki. Kami doakan pemulihan untuk Ibu Novi. Kami doakan untuk Pak Johan yang sedang sakit mata, dan juga untuk Ibu Eka dalam pemulihan. Pak Komaludi, dalam tangan-Mu Tuhan kami bawa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong, menyembuhkan, memulihkan oleh kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong umat-umat-Mu. Bagi mereka yang hari-hari sedang bergumul berkaitan dengan hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu yang kurang harmonis, dalam tangan-Mu Tuhan kami bawa. Kami mohon pemulihan, kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon kasih Tuhan melingkupi masing-masing mereka. Kami doakan bagi umat-umat-Mu yang sedang bergumul berkaitan dengan ekonomi rumah tangga mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati umat-umat-Mu. Tuhan campur tangan di situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan tolong umat-umat-Mu, biar terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Perekonomian umat-umat-Mu, Tuhan tolong berkati. Pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan. Tuhan tolong berkat Allah senantiasa tercurah bagi umat-umat-Mu. Saat ini ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk umat-umat-Mu yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau tolong buka jalan. Dalam nama Yesus, Allah berkarya dalam kehidupan mereka. Kami doakan juga ya Bapa untuk Ibu Feni yang saat ini sedang mengandung. Tuhan tolong untuk kandungannya, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati Ibu Feni dengan kekuatan. Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, nanti dapat melahirkan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih, kami doakan juga buat anak-anak kami yang sedang dalam bangku pendidikan. Tuhan tolong mereka yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan. Tuhan tolong untuk anak-anak akan melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan tolong mereka, biar dibutuhkan tercukupi semua. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan lain dalam tangan-Mu Tuhan kami bawa. Karena kami percaya Engkau Allah sedia mengetahui, Engkau Allah pasti mendengar dan menjawab tepat pada waktunya buat umat-umat-Mu yang berharap dan bersandar kepada-Mu ya Bapa. Kami doakan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam tangan-Mu Tuhan kami bawa untuk pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dalam tangan-Mu Tuhan kami bawa provinsi Banten, kota kabupaten Tenggara di mana kami ada, kami tinggal. Kami doakan Tuhan tolong secara khusus situasi bangsa kami untuk hari-hari ini sedang mengalami pandemi virus corona. Tuhan tolong Bapak, Tuhan campur tangan. Para pemimpin bangsa kami boleh menangani semua dengan baik. Kami doakan untuk para medis
yang boleh menangani. Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan, kekuatan kepada mereka. Bahkan para pasien yang sudah terkena COVID-19, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, boleh melewati. Dan kami doakan dalam nama Yesus, Allah juga yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk Majelis Pusat Sinode, Majelis Daerah GKRI, dalam tangan Tuhan kami bawa. Allah yang menolong, Allah yang memberkati para pengurus yang ada, bahkan setiap program-program yang ada dalam tangan Tuhan kami bawa. Terima kasih Bapa, semua yang sudah hadir, semua yang melayani, Tuhan memberkati. Biarlah kami terus menyerahkan hidup kami hari ini dan seterusnya dalam tangan Tuhan. Allah yang menolong, Allah yang memberkati, karena kami tahu bahwa persekutuan kami dengan Tuhan supaya kami tidak akan pernah sia-sia. Ini doa kami, permohonan kami, syafaat kami yang boleh sama-sama kami naikkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikudus namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama gereja-gereja di segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Atas nama seluruh jemaat GKRI Oswald Karawaci, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta James Samosir yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam keluarga dan pelayanan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Khususnya juga kepada seluruh jemaat yang sudah menyaksikan ibadah secara online. Tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan Bapak Ibu, mohon untuk tetap menyaksikan ibadah-ibadah kami selanjutnya masih melalui ibadah online. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel GKRI Yosua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.